Ini teh mulai aja. Oh iya, sama kemarin udah kirim filenya ke Teh Ilmi, bisa di-share nggak Teh? Baik, sebentar ya, Teh. Siap. Mau minum nggak? Mau minum? Mau. Saya sambil menunggu materi yang akan di-share, Ana pembukaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kajian parenting online Rodatus Solihat kedatangan narasumber tamu yang luar biasa. Alhamdulillah. Siang hari ini kita akan mengikuti webinar yang akan diisi oleh uh, Teh Erin Maudi Purnamasari. Beliau ini adalah sarjana ilmu politik, diploma Montessori, dan thalibah dari Safiratul Islam. Beliau juga adalah guru kelas MDTA Mujahidin, juga guru private bahasa Inggris. Beliau juga guru kelas Banat SD BISC. Beliau juga sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di TK Al-Ikhlas Rebani di Bandung. Beliau juga founder dari Diari Montessori. Beliau juga pemateri pelatihan, parenting class, dan juga workshop di banyak platform. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sekarang. Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan, insya Allah bertugas sebagai moderator siang hari ini. Ya, Tayyip, webinar kita hari ini akan diisi dengan tema pentingnya kelekatan untuk tumbuh kembang anak. Masya Allah, tabarakallah. Ini bermanfaat untuk baik yang sudah punya anak maupun yang belum punya anak ya. Kita sama-sama belajar. Baik, selanjutnya Ana langsung saja serahkan kepada Teh Erin. Silahkan Teh Erin. Siap, terima kasih Teteh. Teh siapa Teh Rahil ya? Jazakillah khairan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih jazakumullah khairan atas kesempatannya untuk bisa sharing dan belajar bersama pada siang hari ini ya. Masya Allah, semangatnya ibu-ibu di sini, teteh-teteh, mbak-mbak, kakak-kakak, luar biasa ya. Sebelum mulai, aku kali ya biar informal gitu ya, biar santai. Mungkin pengen tahu sekarang teteh, ibu, atau kakak-kakak itu online-nya di mana ya? Ada yang dari mana aja kan? Pasti mungkin ada yang dari Bandung, ada yang dari mana mungkin bisa di-chat kira-kira dari mana aja sebelum kita mulai. Selain dari Bandung, adakah dari luar kota? Bandung, Cimahi, Pekanbaru, Malang, Tangerang, Aceh, Masya Allah, Tangerang Selatan.
Turki, Ankara ya, wah ada yang luar negeri, Gorontalo, luar wah banyak ya, luar pulau, luar negeri, Parepare, Makassar, Lombok. Wow, Masya Allah, men ya, bervariasi. Oke, next slide teh. Terima kasih yang sudah menjawab. Izin sharing dulu. Aku ini siapa sih sebenarnya? Sebenarnya sekarang itu kesibukannya lagi membersamai sekolah saya di Katapang, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah masih diamanahi jadi kepala sekolah. Terus juga mungkin jadi kurikulum developernya juga. Paling kalau mungkin apa nggak ada apa ya rihlah sama keluarga gitu ya, quality time sama keluarga gitu ya, paling isi-isi kayak gini gitu kan, sama terus dengan sekolah sendiri atau mungkin dengan instansi dan lembaga lain. Alhamdulillah hari ini sekarang memang sedang Alhamdulillah udah lulus diploma Montessori. Kalau sekarang mungkin kesibukan belajarnya ya di online, mungkin lebih lagi jadi murid di Safiratal Islam, itu pun murid Thalibah Quran ya gitu. Terus paling sekarang untuk yang relate sama parenting gitu kan, lagi ambil sertifikasi parenting coach gitu. Next. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh sharing kita siang hari ini ya gitu. Aku pengen tahu dong, menurut teteh-teteh, kakak-kakak, mbak-mbak semua, uma-uma semua, sebenarnya apa sih secara garis besar ya tugas kita sebagai orang tua? Bisa di chat juga, pengen tahu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Kita apa ya, sharing aja dulu. Apa ya tugas kita sebagai orang tua gitu? Yang ada pikiran pertama yang muncul setelah ditanya pertanyaan ini gitu. Mendidik anak, Masya Allah, Barakallahu Fik. Menjadikan anak-anak hamba Allah yang bertakwa dan berakhlak mulia, Masya Allah, Barakallahu Fik. Mengurus mengasuh anak, Barakallahu Fik. Mendidik anak sesuai dengan fitrahnya, mendidik anak dengan benar di jalan Allah, Barakallahu Fik. Kunna. Oh, Masya Allah ya, udah pada pinter-pinter ya, udah pada benar semua, Masya Allah, Barakallahu Fik. Kunna, iya. Jadi, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, tadi katanya mendidik anak, mengasuh anak, menjadikan anak agar bertakwa kepada Allah yang lainnya. Oke, Bonekanya. Nah, slide. Uminya mau apa sih, Nak? Kayu jalan. Ya, jadi memang secara garis besar, secara umum, itu kalau ditarik gitu ya, kalau disimpulkan lah, kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai ibu, dua tugas besar ini adalah yang jadi tugas kita ya dalam membersamai anak gitu. Mendidik dan mengasuh, mendidik dan mengasuh gitu, pendidikan dan pengasuhan. Nah, dua poin besar ini yang jadi tugas utama kita ya saat Allah amanahi kita di dunia ini, anak-anak gitu. Nah, mungkin nanti selanjutnya next. Nah, sebelum sebelum kita bahas lagi tentang kelekatan ya, nggak afdol rasanya kalau kita nggak tahu nih definisi menurut KBBI-nya mendidik itu apa sih dan mengasuh itu apa sih gitu. Sebenarnya kan parenting atau education ini dua hal yang kayak mirip-mirip ya gitu, tapi sebenarnya ada perbedaannya lah, beda-beda tipis. Nah, kalau menurut KBBI sendiri, mendidik itu kita bisa baca sama-sama ya, memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan gitu mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kalau mengasuh lebih ke
menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil kayak gitu. Itu secara bahasa lah ya, definisi mendidik dan mengasuh secara bahasa Indonesia ya yang kita rujuk di sini. Next. Nah, sedangkan pendidikan kita kutip dari negara kita sendiri, pendidikan itu intinya adalah proses yang memang disengaja dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang baik. Nah, dalam proses ini kita atau anak-anak diharapkan dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Jadi memang pendidikan itu erat kaitannya dengan sesuatu yang memang terencana gitu, sesuatu yang memang udah ada nih panduannya gitu. Kita tinggal ngikutin kayak gitu dan harapannya memang anak-anak kita ini potensi dirinya yang ada di dalam dirinya gitu bisa terstimulasi atau berkembang secara aktif. Nah, sedangkan next. Sedangkan pengasuhan kalau dikutip dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri artinya sebuah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Nah, memang kan definisi-definisi pendidikan, pengasuhan itu tuh kan banyak ya yang yang mengutarakan gitu. Bisa misalnya profesor ini, doktor ini dan lain-lain. Tapi mungkin untuk di kesempatan kali ini saya share dari negara kita sendiri dalam mendefinisikan pendidikan dan pengasuhan itu apa ya. Secara definisi itu. Kenapa dibahas dulu sebelum kita kelekatan karena memang supaya kita tahu nih kelekatan ini masuknya ke yang mana ya gitu. Seperti itu. Nah, next. Nah, kita karena kan ya tadi maksudnya definisi pendidikan dan pengasuhan itu siapapun mungkin bisa bisa mengutarakan, tapi memang kita sebagai ibu-ibu muslim nih kalau misalkan kita ambil gitu ya atau kita kembalikan lagi kepada tujuan diciptakannya kita manusia di muka bumi ini. Ya, sebenarnya peran orang tua, peran kita nih di muka bumi ini tadi kan di awal mendidik dan mengasuh. Tapi sebenarnya tadi juga ada yang sempat sebut ya, Masya Allah gitu. Peran kita itu sangat besar gitu. Gimana sih biar agar anak-anak kita ini terarahkan supaya menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang hanya beribadah kepadanya saja. Nah, dalam perjalanannya memang kan tidak semudah teori ya gitu. Oh iya nih, atau tidak semudah kita berucap gitu. Saya pengen anak saya soleh, saya pengen anak saya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, yang banyak sekali, ya banyak sekali ujiannya gitu ya, ibaratnya banyak sekali fitnah-fitnah dunianya menjadikan itu semakin menantang gitu ya untuk diri kita sendiri gitu. Apalagi arus apa ya derasnya ilmu gitu kan, ilmu-ilmu informasi di luar sana yang makin kadang ya ada manfaatnya ya kalau kita bisa memfilter itu, tapi kalau terlalu banyak juga kadang jadi bikin overwhelmed ya ke kitanya gampang burn out dan lain-lain. Tapi memang intinya kalau kita sebagai orang tua muslim ya gitu, fokusnya adalah gimana supaya agar anak kita ini bagaimanapun upaya kita, usaha kita, harapannya agar anak-anak kita ini menjadi hambanya Allah yang saleh dan beribadah kepadanya saja. Next. Nah, ini saya rangkum, jadi ada 5 poin penting ya gitu. Jadi orang tua atau kita sebagai ibu khususnya kira-kira apa ya 5 poin besarnya gitu. Nah, poin pertama gitu, di sini mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Nah, nilai-nilai
karena kita agak basicnya beragama Islam ya, tentu nilai-nilai yang kita ambil atau nilai-nilai yang kita kenalkan kepada anak-anak kita itu yang memang selaras atau yang memang bersumber dari apa yang kita percayai, yaitu Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, dalam praktiknya sendiri kan memang setiap tahapan berbeda ya, 0 sampai 7 tahun seperti apa, 7 sampai 14 tahun seperti apa, 14 sampai 21 tahun seperti apa, kayak gitu. Tapi yang pasti karena sekarang saya yang sedang saya dalami ini cakupannya anak usia dini ya, setidaknya untuk 0 sampai 7 tahun kehidupan pertama anak gitu yang kita kenalkan, yang kita tunjukkan kepada anak memang hal-hal atau nilai-nilai yang memang mengenalkan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang gitu. Gimana biar anak-anak ini cinta kepada Robnya gitu. Atau mungkin istilahnya tuh mahabbatullah ya gitu. Jadi 7 tahun pertama memang gimana pun metodenya, gimana pun upaya kita, gimana biar anak ini terpupuk dalam hatinya gitu supaya cinta kepada Allah kayak gitu. Nah, yang kedua, kita juga memenuhi kebutuhan dasar anak gitu. Kebutuhan dasar anak mungkin basicnya ya hal-hal fisik seperti mungkin makanannya, minumannya gitu, terus tempat tinggal yang layak, terus juga kasih sayang dari kita sebagai ibu, dari kita sebagai ayah gitu. Itu juga gitu hal-hal dasar yang memang anak perlu dapat gitu untuk kehidupannya, untuk dia tumbuh dan dia berkembang. Terus juga menjadi teladan dan cermin emosi anak. Nah, ini menarik ya. Jadi memang apalagi untuk anak usia dini sebenarnya pembelajaran itu yang paling efektif memang dari apa yang dia lihat orang tuanya atau orang dewasa di sekitarnya lakukan. Atau kita sebutnya kita kalau mau anaknya misalnya ya, anaknya mau menjadi menghafal Al-Quran kan, ya simpelnya kan berarti kita juga di rumah harus sering ngaji ya gitu. Atau mungkin mentalkinkan gitu, kalau mungkin dalam beberapa momen. Nggak sebaliknya, misalkan pengen jadi anaknya hafalan Al-Quran, tapi ya ibunya nggak membaca Al-Quran, atau mungkin cuma menyerahkan sama guru di luar gitu, tapi orang tuanya nggak merutinkan itu juga kan kayaknya anaknya juga jadi kurang ibaratnya kurang afdol gitu ya. Anak kan perlu dapat teladan yang baik nggak hanya dari guru tapi justru poin utamanya orang tua gitu. Dan cermin emosi anak. Nah ya jadi kita itu sebagai ibu, sebagai orang tua ini tuh diibaratkan kayak cermin ya gitu. Apalagi anak usia dini dalam dia itu kan memang masih berkembang ya otaknya, masih berkembang segala sesuatunya dan memang untuk perasaan-perasaan big feelings gitu ya, perasaan-perasaan besar gitu ya, kayak misalkan marah, takut, itu kan masih butuh sangat butuh dia itu belajar gitu kan meregulasi emosi. Mungkin kalau anaknya misalkan rebutan mainan gitu kan, itu kan kadang jadi tantrum atau mungkin nangis kencang. Nah, tugas kita itu sebagai cermin emosi mereka, maksudnya dalam keadaan mereka mengamuk gitu karena nangis itu kita perlu bisa menjadi orang dewasa yang tenang karena biar anak belajar gitu. Oh, ternyata kalaupun aku ibaratnya kalau walaupun aku lagi dalam kondisi badai, tapi orang tuaku, ibuku tetap tenang gitu. Nanti insya Allah kalau misalkan kita bisa menunjukkan atau bersikap tenang di saat situasi-situasi yang sulit, insya Allah suatu saat entah kapan dipetiknya gitu kan, anak pun akan meniru demikian kayak gitu. Nah, yang keempat, kita juga berperan untuk membuat lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh kembang anak. Lingkungan yang aman itu mungkin sesederhana aman secara fisik dan aman secara psikisnya anak. Secara fisik mungkin kayak gini, uh, di rumah misalkan kayak benda tajam, benda berbahaya itu
anak tuh susah akses. Kalaupun mudah diakses, anak tuh sudah kita kasih edukasi kalau misalkan itu berbahaya tanpa pengawasan orang tua. Misalkan pisau tuh, anak kan oke lah bayi atau anak umur di bawah 3 tahun belum terlalu tinggi, jadi belum bisa menggapai tempat disimpannya pisau. Tapi mungkin anak 5 tahun, 6 tahun sudah bisa ngambil atau menggapai tempat diletakkannya pisau. Nah, itu kita kan bisa edukasi kalau pisau itu memang bukan mainan dan dipakai untuk memotong sesuatu gitu. Atau misalkan kompor, kan kadang ada aja anak yang penasaran dengan kompor. Nah, kita bisa edukasi kalau misalkan kompor ini ada cara dan memang harus dipakai kalau memang butuh karena itu api itu panas dan berbahaya kayak gitu. Nah, kalau misalkan aman secara psikis, sesederhana misalkan kalau ada konflik sama suami atau mungkin kita lagi lelah, lagi burn out gitu. Kalau bisa memang anak itu nggak jadi apa ya, tidak melihat itu. Misalkan konflik konflik sama suami, kita saling teriak sama suami. Nah, kalau bisa jangan kayak gitu karena anak tuh dari sananya gitu tuh figur orang tua, figur ibu tuh adalah figur yang aman bagi mereka. Jadi jangan sampai kita menunjukkan seperti itu di depan anak kayak gitu. Karena memang anak sangat butuh lingkungan yang aman, dia bisa merasa aman di situ, terutama di rumahnya ya gitu. Poin terakhir, nah kita membangun hubungan dengan anak ini berdasarkan cinta, kepercayaan dan penuh hormat. Nah kan ya cinta benar ya karena kan gimana pun em, di 7 tahun pertama ini kan kita itu ibaratnya apa ya? Em, Contoh konkret gitu. Gimana sih Allah Ar-Rahman ini gitu? Gimana ibaratnya gini? Gimana anak mau mencintai Allah tapi kitanya nih yang udah tahu tidak bisa menjadi contoh seseorang yang penuh cinta gitu kan. Jadi ibaratnya ayo ibaratnya gini. Oke, orang tuanya bilang kalau lagi Eling misalkan oke, Masya Allah ini semuanya itu pemberian Allah dan lain-lain. Tapi di momen-momen lain apa misalkan anak melakukan kesalahan dan lainnya itu menunjukkan misalkan emosi marah yang luar biasa gitu sehingga membuat anak takut dan khawatir juga jadi mencoreng atau melukai persepsi dia tentang Allah gitu. Tapi intinya jangan sampai kita itu jadi faktor anak tidak mencintai Allah secara tidak sadar kayak gitu. Nah, kepercayaan dan rasa hormat. Ya intinya memang kita itu kepercayaan sesederhana gini. Misalkan kita kan misalkan taruhlah kita ini sama suami mau pergi tuh kencan berdua keluar terus anak dititip di nenek lah sejam 2 jam. Anak pengen ikut kan kekeh gitu. Terus mamahnya bilang, oke, nanti kamu sama nenek ya, nanti mama beliin mainan deh gitu. Oke, anaknya sepakat tuh kayak gitu. Tapi pas pulang, mamanya nggak beliin mainan, itu kan berarti ingkar janji ya. Nah, jangan seperti itu. Kalau misalkan kita menjanjikan sesuatu, memang ya perlu dipenuhi kayak gitu. Karena supaya anak tuh percaya gitu. Anak walaupun misalkan mamahnya pergi tapi ternyata udah ada kesepakatan mamahnya mau ngasih hadiah, nah itu kan salah satu apa ya bentuk kasih sayang kita juga ya kepada anak, nah kayak gitu. Dan memang saling menghormati antara kita dan anak itu juga perlu gitu. Maksudnya menghormati itu kayak gini misalkan em, kalau misalkan anak usia dini ya biasanya tuh kalau perkara makan ya gitu. Perkara makan kan memang menantang ya gitu. Tapi misalkan anak ini udah makan nih, taruhlah 5 suap ya gitu, 5 suap. Tapi belum habis di piringnya gitu. Dan anak tuh sudah bilang kenyang gitu. Maka kita tuh ya udah gitu, sudah cukup aja gitu, sudah selesaikan apa sesi makannya. Tapi kan kadang yang terjadi di lapangan misalkan anak tuh udah bilang kenyang, padahal itu tuh udah 5 suap tuh mungkin ya untuk separut anak balita tuh udah cukup gitu. Tapi misalkan ibunya tuh maksa gitu kan kayak nyuapin 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 gitu. Nah, kayak gitu kan khawatirnya memang kita tuh nggak menunjukkan sikap hormat kepada orang lain gitu.
Seperti itu. Nah, jadi intinya 5 poin ini setidaknya yang perlu kita apa ya miliki atau perlu kita hadirkan kepada anak-anak kita. Yang pertama tadi mengajarkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan apa yang kita ketahui dalam agama kita, yaitu Quran dan Sunnah, terus juga memenuhi kebutuhan dasar mereka gitu. Kebutuhan fisik, kebutuhan psikisnya juga menjadi teladan dan cermin emosinya mereka, emosi anak. Terus juga membuat lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, kita membangun hubungan berdasarkan cinta, kepercayaan, dan rasa hormat. Bukan sebaliknya, berdasarkan rasa benci, terus penuh kebohongan, dan meremehkan anak. Nah, jangan seperti itu ya. Karena apalagi anak usia dini ya, lagi fase-fasenya egosentris gitu. Ibaratnya dia itu aktor utama di kehidupannya gitu. Jadi jangan sampai kita banyak melukai gitu, melukai hatinya gitu. Nah, next. Bentar izin minum dulu. Nah, jadi ibarat sebuah tanaman ya gitu. Hmm, jadi ada 3 faktor utama kalau mau tanaman ini tuh bisa tumbuh subur. Pertama, misalkan jenis tanah, terus banyak atau sedikitnya air, dan kualitas udara. Intinya 3 poin besar ini yang menjadi faktor utama ya kesuksesan sebuah tanaman itu bakal tumbuh subur atau sebaliknya. Kayak gitu. Maksudnya apa gitu? Apa hubungannya sama pembicaraan siang hari ini? Next. Nah, ya jadi intinya ada 3 faktor penting dalam parenting. Parenting maksudnya pengasuhan ya. Yang pertama, tanah atau kalau diibaratkan tanaman, tanah, air, dan udara. Tanah itu sebagai lingkungannya, gimana sih lingkungan yang kita kita berada di situ, anak berada di situ, itu berpengaruh gitu. Jenis tanah yang seperti apa sih yang bagus misalkan untuk menanam tanaman lidah buaya misalkan. Beda halnya kalau misalkan kita mau tanam pohon jeruk misalkan dan lain-lain gitu kan. Itu Begitupun kita gitu. Lingkungan gitu, lingkungan di rumah gitu, lingkungan bertumbuh dan berkembang anak ini kita perlu perhatikan apakah memang aman, nyaman gitu untuk tumbuh kembang mereka gitu. Terus juga air itu diibaratkan jenis pengasuhan ya, tipe-tipe pengasuhan kita seperti apa gitu. Hmm, kalau di tanaman kan misalkan airnya tuh kan harus pas ya, nggak boleh berlebihan, nggak boleh terlalu sedikit, ya udah sesuai pas gitu. Dan setiap tanaman kadar airnya tuh beda. Mungkin ada tanaman yang butuh air sedikit, tapi ada tanaman yang harus disiram tiap hari. Nah itu kan kita dalam menanam pun seperti itu. Nah yang terakhir udara, udara ini kan memang nggak terlihat ya, kita kita tidak bisa melihat secara fisik, tapi memang ada gitu. Begitupun dengan attachment atau kelekatan yang pada siang hari ini insya Allah kita akan bahas. Nah, jadi 3 poin penting ini sangat berpengaruh gitu, sangat memiliki dampak efek kepada tumbuh kembang anak. Karena memang kita bahasanya tentang attachment, maka kita akan perdalam insya Allah tentang attachment atau kelekatan ini, kayak gitu. Next. Nah, mari kita bahas tentang attachment atau kelekatan. Jadi kan kelekatan itu memang apa ya, kayak nggak terlihat aja, tapi memang terasa gitu antara ibu dan anak gitu. Bagaimana kelekatan yang aman, yang tidak aman gitu, atau yang lainnya gitu. Next. Nah, ini jadi lagi-lagi tadi di awal juga saya bilang kalau definisi apapun itu kan kita bisa kutip dari siapapun ya gitu. Untuk yang kelekatan pada kesempatan kali ini saya kutip dari
Pak Dr. Gabor Mate. Jadi beliau mendefinisikan attachment itu adalah the drive to pursue and preserve closeness and contact with others. The loss of attachment figures or their physical or emotional unavailability threatens the child's sense of security and selfhood. Jadi kelekatan itu adalah sebuah dorongan dalam diri anak untuk intinya untuk mengejar kedekatan atau membangun hubungan dengan yang lain. Dan kalau untuk anak usia dini tentu kelekatan yang dia kejar yang utama dan pertama itu adalah ibu ya, baru ayah dan figur lain gitu. Tapi saat kehilangan kelekatan ini, baik tidak adanya kehadiran fisik maupun emosional si figur dewasa ini gitu, itu tuh bakal katanya mengancam rasa aman dan sisi dirinya anak gitu. Nah, makanya memang kelekatan yang paling utama itu 2 tahun pertama kan untuk anak-anak itu bersama ibu ya gitu. Dalam hal ini secara fisik Allah udah kasih momen itu yaitu menyusui. Dari kan kalau misalkan kita belajar ya tentang ilmu menyusui kan kelekatan putingnya gitu kan harus lekat. Nah, itu tuh sebenarnya fisiknya memang penyatuan antara puting ibu dan mulut anak gitu. Tapi psikisnya memang itu membangun kelekatan yang aman dengan anak gitu. Makanya memang untuk kita gitu untuk yang sekarang mungkin masih menyusui benar-benar nikmatilah momen itu gitu. Kalau bisa memang jangan banyak distraksi ya, misalkan sambil menyusui sambil main HP, kalau bisa jangan gitu. Tapi ya udah sambil menyusui, sambil dilihat anaknya, diusap-usap, terus misalkan diusap-usap kepalanya, terus kita bisa bicara banyak hal, bisa dialog kan, bisa bangun dialog keimanan juga, terus bisa misalkan sambil cium, bahkan sambil tidur bareng, karena kan momen menyusui itu dua-duanya sama-sama rileks ya gitu. Nah terus kalau misalkan ada yang tanya, tapi gimana kalau misalkan anaknya ini nggak menyusui langsung dari puting ibu, misalkan pakai dot gitu kan atau sufor, ya nggak apa-apa gitu. Justru ini lebih menantang ya, karena kan tanda kutip lebih nikmat ya gitu, lebih mudah gitu kan tinggal ngasih dot. Tapi memang karena tujuannya kita itu sebagai ibu kan bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik aja gitu. Maksudnya yang penting anak kenyang gitu kan nggak gitu, ada lebih dari itu gitu. Jadi mungkin kalau yang ibu-ibu atau anak-anak yang pakai dot itu kita bisa tetap memposisikan diri posisinya sama seperti ibu-ibu yang sedang menyusui walaupun pakai dot gitu. Kebayang mungkin ya gitu ya. Jadi kayak gini ya tetap tapi sambil di dot gitu. Nah, itu yang penting momen anak nempel sama ibu, anak nempel sama jantung ibu. Nah, itu kan momen-momen kedekatan ya yang krusial gitu, apalagi 2 tahun pertama gitu. Jadi, walaupun qadarullah tidak bisa menyusui langsung dari puting nggak apa-apa. Yang penting posisinya gitu, posisi saat menyusuinya itu kalau bisa ditiru sama seperti ibu-ibu yang menyusui langsung dengan putingnya kayak gitu. Next. Nah, jadi kan kelekatan ini ada 4 tipe ya. Jadi kelekatan itu adalah sebenarnya sebuah teori dari John Bowlby namanya tuh. Setidaknya ada 4 ya jenis atau gaya kelekatan, tipe kelekatan. Ada yang secure atau kelekatan yang aman, ada yang insecure avoidant, jadi tidak aman dan cenderung menghindar, ada insecure attachment gitu, insecure resistant, ada disorganized attachment. Nah, tapi memang di kesempatan kali ini saya nggak akan memperdalam ke jenis 4 ini, tapi lebih ke gimana sih biar kita tuh membangun atau membuat kelekatan yang aman dengan anak atau secure attachment. Jadi secure attachment itu singkatnya kan memang saat 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 misalkan figur pengasuh utamanya pergi ke suatu keluar gitu jauh dari si anak itu akan nangis gitu ya sebentar, tapi udah sebentar gitu. Pas
pas balik lagi ya udah gitu kembali aman kayak gitu, singkatnya kayak gitu kalau dari penelitiannya gitu. Nah, tapi di sini saya mau sharing gimana ya biar kalau katanya nih aman nih sama anak gitu. Next, teh. Nah, yang pertama gitu, sebelum kita bahas atau sebelum kita berdiskusi lebih dalam, lebih lanjut, kita sama-sama sepakat dulu nih. All behavior is communication. Maksudnya gimana? Jadi semua perbuatan anak itu adalah cara dia untuk berkomunikasi sama kita orang dewasa. Jadi saat anak-anak bayi kan mereka itu belum bisa bicara ya. Jadi memang perbuatan atau sikap atau hal yang mereka tunjukkan untuk mencoba berkomunikasi dengan kita yang paling mudah itu adalah dengan menangis. Nah, jadi saat anak-anak bayi menangis itu sebenarnya kita sebagai ibu jangan dulu jangan dulu mikir gimana supaya stop nangisnya, tapi kita mikir kira-kira kenapa anak ini menangis gitu. Misalkan anak bayi menangis, entah itu bisa jadi kedinginan atau kegerahan gitu, atau mungkin popoknya penuh gitu, atau mungkin dia pengen nenen, lapar, haus gitu kan. Itu macam-macam ya, dan itu memang di saat momen-momen menangis ini kita sebagai ibu berhenti sejenak dan kira-kira mengamati gimana ya kenapa ya anakku nangis gitu, karena kan kalau kita perhatikan ya gitu memang kalau secara jernih gitu anak bayi nangis tuh kadang memang beda-beda gitu, nangis karena lapar, nangis karena gerah, nangis karena pengen digendong, itu kan beda-beda. Nah, apa ya, si intonasi nangisnya itu beda-beda gitu. Nah, begitupun saat anak makin besar gitu, misalkan usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, anak nangis gitu, anak misalkan anak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngerusak mainannya kayak gitu. Nah, itu tuh adalah sebuah komunikasi. Apa nih, kenapa kira-kira misalkan anak nih kok ngerusak mainannya ya? Barangkali mungkin dia butuh perhatian karena mungkin sebelumnya ayah dan ibunya terlalu fokus sama adiknya. Nah, kayak gitu. Berarti kan yang dibutuhkan si anak adalah untuk biar punya waktu berkualitas dengan ayah dan ibu yang mungkin saat itu waktunya terkuras atau kurang ya karena ada adik bayi, misalkan adik baru kayak gitu. Jadi kita pertama sebelum bahasan selanjutnya kita sepakat gitu ya kalau misalkan perbuatan anak apapun gitu ya menurut kita baik atau buruk, benar atau salah, itu adalah sebuah komunikasi gitu, cara mereka berkomunikasi. Walaupun memang anak usia dini sudah bisa bicara, tapi untuk dia bilang aku marah gitu, aku kesel karena gini 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 gitu ya, penjelasan itu belum bisa gitu. Jangankan anak usia dini, kita pun kadang kalau misalkan marah gitu sama suami kan ya udah diem aja gitu ya, nggak mau ngejelasin gitu kan, apa perangut gitu kan. Maka untuk anak usia dini pun apalagi gitu ya, walaupun Mas sudah bisa bicara tapi ya untuk mengekspresikan atau untuk melisankan apa yang terjadi dalam dirinya itu masih sulit kayak gitu. Next, teh. Nah, ini jadi apa ya? Gimana attachment itu gitu ya secara apa? Secara teorinya gitu. Jadi kalau kita lihat pengasuh utama apa ya, sikap pengasuh utama kepada anak itu yang pertama yang paling atas. Misalkan kalau dari awal, misalkan anak menangis, kita respon, anak menangis kita rangkul, anak menangis kita, oh kamu nangis ya, nah, misalkan mau 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 ganti baju gitu kan, intinya hangat gitu ya. Nanti kan anak tuh menerima rangsangan itu. Oh, asalnya kan ibaratnya gini, bayi yang baru lahir ke dunia itu kan
pasti nggak merasa aman ya, karena ibaratnya 9 bulan dia tuh sangat merasa aman gitu di dalam rahim ibu gitu, nggak banyak gerak, nggak banyak interaksi sama hal luar gitu, cuma taunya tidur gitu kan, terus tiba-tiba keluar ke dunia ini gitu kan, banyak sekali orang gitu, misalkan ada suara baru, terus tiba-tiba bisa melihat 40 hari kelahirannya gitu, banyak hal yang dia lihat, itu kan ibaratnya sebuah apa ya, sebuah hal yang sangat-sangat mengejutkan, dan anak itu sangat perlu untuk beradaptasi gitu. Jadi makanya kita dari anak lahir itu perlu membangun persepsi yang baik gitu ya terhadap dirinya yang ada di dunia ini gitu. Saat kita misalkan merespon secara positif saat anak menangis, nah itu kan anak terima tuh, anak terima respon kita atau sikap kita terhadap hal yang ditunjukkan anak gitu. Kalau kita bisa secara positif terus menerus gitu ya, bisa secara positif dengan cinta gitu kan, dengan kasih sayang, kelemah lembutan gitu, insya Allah itu tuh anak tuh akan merasa kelekatannya ya akan secure gitu. Tapi mungkin kalau misalkan ya qadarullah misalkan kita tidak bisa seperti itu, mungkin kita tuh sebenarnya kan secara fitrah gitu kan, ibu tuh otomatis ya memberikan cinta gitu kan, memberikan cinta apa melayani anak-anaknya gitu. Tapi kok darulah misalkan tidak bisa menunjukkan cinta itu gitu, jadi anak menangis ya udah gitu, kayak benci gitu, dan ditolak tangisannya, udah jangan nangis gitu. Nah anak akan merasa apa kelekatannya avoidant atau menghindar gitu. Kalau misalkan respon kita terhadap perbuatan-perbuatannya anak itu dengan marah gitu, dan marah-marah gitu, anak tuh kan jadi resisten gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi memang untuk kita gitu dari awal, atau mungkin sekarang udah punya toddler atau anak-anak mungkin ya, memang apapun perbuatan anak baik dan buruk, apalagi anak usia dini ya, belum ada beban syariat, belum apa ya, ibaratnya kan belum berdosa ya mereka itu. Jadi walaupun memang perbuatannya cukup cukup ibaratnya di luar nalar gitu ya, ya udah gitu, kita bisa terus responnya gitu dengan tenang, dengan sabar gitu, terus bisa dengan merangkul dan penuh cinta gitu. Next. Nah ini dia, jadi ini adalah circle of security. Jadi gimana sih, oh sebentar ya, Umahat ada suami datang sebentar, 10. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah circle of security. Kalau mau lihat simulasi gimana sih kelekatan aman terbentuk gitu, ini bisa Google aja, YouTube aja, circle of security. Jadi ini adalah sebuah apa ya, mungkin jenis parenting, tanda kutip jenis parenting yang baru ya, karena memang baru muncul juga sih, aku lihatnya gitu. Teteh punten masih yang sebelumnya. Hmm. Ya, jadi gimana circle of security atau lingkaran aman ini terbentuk, dan kita tuh bisa apa ya, menjadi atau membangun kelekatan yang aman. Itu sebenarnya sebuah penelitian ya yang sudah katanya bertahun-tahun. Jadi katanya mereka berkesimpulan gitu, circle of security itu gambarannya seperti ini: going out, coming in, dan hands. Maksudnya gimana? Jadi basicnya gitu, ini kan simulasi ya, simulasi contohnya gini, kita punya anak usia 4 tahun,
em, 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun, bebas umur berapa gitu ya. Tapi yang pasti kan anak-anak umur segitu tuh udah bisa eksplorasi keluar ya, keluar rumah gitu. Nah, misalkan kalau misalkan di luar rumahnya itu kita tergantung sih ya tipe perumahannya seperti apa gitu. Cuman kalau saya sekarang tinggalnya itu jadi rumahnya itu di depannya ya udah jalan gitu, tapi bukan yang jalan raya, jadi masih bisa bermain sama tetangga gitu tanpa harus khawatir dengan apa hilir mudik motor mobil gitu. Jadi misalkan anak 4 tahun sore hari gitu, sudah selesai tidur siang gitu, mau main, sudah cemilan kedua gitu ya, ibaratnya mau main keluar. Oke, dia berani keluar tuh. Eh, atau di situ istilahnya going out. Dia bermain, main sepeda, atau mungkin dia bawa kaca pembesar, dia mengamati tanah, mungkin ada tetangga yang lagi ngebangun, kan itu ada tanah, misalnya tumpukan tanah pakai kaca pembesar, kayak gitu. Terus dia main kejar-kejaran sama temennya di luar gitu. Lalu saat dia merasa overwhelmed gitu ya, entah itu kelelahan, entah itu dia overstimulasi gitu di luar, dia kembali lagi atau di sini istilahnya coming in ke rumah. Dan biasanya yang dicari itu ibu, biasanya ayo, gitu kan, apa ngos-ngosan, mama aku haus gitu. Oke, nah dia, kita sebagai ibu, sebagai figur pengasuh utama, kita tuh merangkul ya, merangkul kelelahannya anak gitu, rasa tidak nyamannya anak setelah terlalu lama bermain gitu. Oh, misalkan haus, ya udah kita sediakan air putih. Terus misalkan dia pengen makan, kita sediakan cemilan, nah kayak gitu. Itu itulah yang dinamakan circle of security. Jadi memang anak keluar atau beraktivitas dimanapun gitu, going out gitu. Tapi saat anak udah merasa, ibaratnya merasa nggak nyaman ya dalam dirinya gitu, dia akan coming in atau kembali ke kita, dan tugas kita adalah bisa merangkul ketidaknyamanan anaknya itu, kayak gitu. Atau mungkin, oh next dulu deh, next teh. Nah, atau kayak gini, jadi mm, jadi secure base-nya atau ibaratnya apa ya, tempat amannya anak nih, dari karena kan mungkin dari bayi sudah mungkin secara positif dan penuh cinta nih kita tuh. Terus ya udah anak udah mau eksplorasi keluar, misalkan taruhlah ini kan contohnya playground, tapi kita contoh ini apa ini taman gitu ya. Kita contoh misalkan playground ya, playground di Bandung kan udah banyak tuh playground apa yang kayak di mall-mall gitu ya, playground yang kayak gitu. Nah, biasanya nih kita bayar nih di playground, terus kan biasanya kita jagain ya gitu di playground itu. Di playground itu banyak mainan, ada mandi bola, ada apa lagi ya, ada buat loncat-loncat gitu, ada terus prosotan, ayunan dan lain-lain gitu. Nah, terus pas apa, oh, pas di playground itu kan biasanya anak itu kan udah kesenangan tuh mau coba ini itu gitu. Terus ya udah, biasanya anak langsung membaur gitu kan dengan anak-anak lain di playground itu, dan meninggalkan kita gitu kan di pinggir-pinggir playground gitu kan. Biasanya kalau di playground itu, kalau saya sih sendiri ya tipe ibu-ibu yang ya udah gitu, anak main di playground ya udah sok aja gitu. Karena ya kan udah main di rumah ya sama saya, jadi kalau di playground ya udah dia main sendiri gitu, dia bisa main sendiri, karena kan saya juga percaya sih dia bukan tipe anak yang mengganggu atau rusuh gitu kan. Nah, contoh anak saya kayak gitu ya, terus main tuh prosotan, ngambil apa sih, naik rainbow slide gitu kan, kayak gitu kan, naik turun prosotan, loncat-loncat, udah tuh going out gitu. Tapi mungkin ada momen-momen dia tuh kesulitan tuh pas misalkan pas ngambil ban untuk rainbow slide, itu kan sulit, mungkin berat gitu. Dia minta tolong gitu, kayak kalau di gambar ini kan ada anak yang lagi manjat ya gitu. Tolong gitu, mama tolong tolong bawain, oke gitu kan, butuh kita nih, kita kita tolongin gitu. Terus ya udah dia bisa main lagi sendiri gitu. Tapi saat ada di titik dia sudah lelah gitu, dia udah mungkin capek, dia udah lapar, dia bakal kembali gitu. Overstimulasi juga karena kan playground terlalu
ya pasti overstimulasi ya, karena kan banyak warna gitu kan, warna playground kan ngejreng-ngejreng ya, ada kuning merah, oh semuanya gitu, belum lagi banyak orang gitu berisik gitu, udah pasti overstimulasi gitu. Nah itu kan perasaan kalut anak gitu, kita anak kembali ke kita dan kita jadi safe havennya dia gitu, untuk membuat dia nyaman, untuk memvalidasi atau menerima segala emosi yang ada. Nah itulah yang dinamakan circle of security. Makanya kita sebagai orang tua, kalau bisa gitu, kita tuh harus bisa lebih, tanda kutip ya, lebih bijak, lebih baik, lebih kuat gitu. Dan kalaupun memungkinkan ya mengikuti keinginannya anak gitu. Dan kalau pada momen-momen tertentu anak butuh pertolongan, kita bisa bantu mereka. Itulah sebenarnya kelekatan yang aman ini gitu. Jadi simple ya sebenarnya, dan ini tuh bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nggak harus pada momen-momen tertentu, karena memang siklusnya seperti itu gitu. Anak misalkan kalau di rumah ya gitu, anak lagi anak bayi misalkan kan lagi belajar merangkak tuh, dia asalnya cuma di kasur aja nih, tapi udah mulai explore ke ruang tamu, ke ke dapur misalkan, kan dia udah mulai berani ya kayak gitu. Tapi waktu misalkan dia kepentok kepentok tembok tuh, kejedot karena kan masih belajar merangkak, dor, nangis, nangis terus dia kembali kan, pasti yang dicari tuh ibu. Nah itu sebenarnya kalau anaknya seperti itu gitu ya, siklusnya seperti itu, ya itu sebenarnya itu tuh anak kelekatan yang aman gitu. Jadi makanya untuk gimana sih biar terus apa ya, biar agar kelekatan kita dengan anak aman ya tadi gitu. Saat anak going out gitu, ya udah kita kita kasih kepercayaan gitu, going out selama selama lingkungannya aman gitu, nggak apa-apa gitu. Terus tapi saat anak overwhelm, overstimulasi, atau mungkin ada sesuatu yang terjadi, kita bisa jadi hands gitu ya, bisa merangkul mereka gitu, memeluk mereka, membuat mereka nyaman gitu, dan memvalidasi semua hal yang terjadi yang mereka alami gitu. Entah itu mungkin di luar qadarullah jatuh gitu kan, pasti berdarah misalkan, ya udah kita rangkul, jangan bilang kayak gini, jangan bilang kamu sih makanya jangan lari-lari gitu ya, ibaratnya kan udah sakit gitu ya tapi dimarahin gitu kan, itu kalau jatuh itu udah takdir ya gitu. Siapa sih anak yang nggak mau yang mau jatuh, pasti kan nggak ada yang mau, tapi kan jatuh itu kan takdir gitu kan, ya udah gitu, jangan, nggak perlu kita marahin, ya udah, oh qadarullah ya jatuh ya, ya udah kita cuci yuk kakinya supaya bersih, nanti kita obatin kayak gitu. Seperti itulah contoh-contohnya, dan banyak sekali contohnya gitu di kehidupan sehari-hari kita, yang intinya pokoknya rumusnya itu aja, circle of security itu anak going out, terus sudah berkegiatan apapun itu dimanapun, entah itu di rumahnya saja, terus dia coming in ke kita, dan kita jadi hands-nya, jadi tempat yang nyaman untuk mereka kembali gitu. Next. Ya, tadi secure base ini, secure base ini intinya kita membuat apa ya, membuat diri kita aman gitu, dimana kita tuh bisa menolong anak-anak kita untuk membangun rasa percaya dirinya ya gitu, untuk dia itu bisa keluar atau mungkin eksplorasi dunia di sekitarnya. Itu kan penting ya gitu, saat kita bisa kasih kepercayaan ke mereka, nggak banyak melarang gitu ya. Di beberapa momen kayak misalkan dia main di dapur kan, itu perlu ya, perlu batasan jelas ya Kak, boleh. Tapi untuk di tempat-tempat yang aman seperti kamarnya sendiri gitu, atau di ruang tamu yang mungkin nggak ada benda-benda tajam, ya udah gitu, nggak apa-apa gitu anak mengeksplorasi gitu. Saat kita kasih kepercayaan dari bayi, balita, terus sampai dia gede gitu, ya udah boleh nih, boleh boleh nih gitu kan, eksplorasi di sini boleh, tapi misalkan nggak boleh di dapur gitu kan, nggak apa-apa gitu. Itu tuh bisa secara gradually gitu, perlahan membangun rasa percaya percaya diri anak gitu ya, untuk mengeksplorasi apa lingkungan di sekitarnya kayak gitu. Itu jadi kita tuh sebagai secure base-nya mereka gitu, anak-anak kita. Next. Nah, saat mereka sedang mengeksplorasi,
Terus tadi ya gitu, setelah selesai eksplorasi tentu kan ada titik di mana mereka lelah, ada titik di mana mereka haus, lapar, ngantuk, atau mungkin kesakitan, atau mungkin yang lainnya. Kita jadi tempat yang aman, yang anak percaya dan akan kembali ke kita untuk perlindungan dan mencari tempat yang aman, yang nyaman dari dunia gitu kan ibaratnya. Terus juga refilling our emotional, maksudnya mengisi kembali emosi, tangki emosi mereka gitu. Itu salah tipu aku mah, refilling their emotional cup. Jadi kan pasti misalkan kesakitan kan itu sakit, sedih ya, sakit itu ibaratnya misalkan kepentok itu sedih gitu, ya udah kita rangkul, misalkan kita peluk, kita bantu obatin, itu tuh membuat nyaman dan mengisi tangki cintanya gitu secara tidak sadar ya, secara tidak langsung kayak gitu. Atau misalkan anaknya em, apa, misalkan kelaparan tuh terus kita kasih makan atau makan bersama, itu juga kan ngasih makan terus makan bersama terus ngobrol gitu kan. Saat sesi makan ngobrol bareng gitu kan, itu sunnah juga kan. Selain sunnah juga, itu juga kan membangun kedekatan dengan anak. Misalkan kalau udah bisa diajak ngobrol kan, ngobrol misalkan, oh tadi main ya, seru ya, main sama siapa gitu, apa yang paling kamu senangi saat main, kayak gitu gitu kan. Itu juga kan mengisi tangki cintanya kembali gitu setelah ibaratnya main lelah di luar kayak gitu. Next, teh. Hmm. Nah, jadi terakhir, jadi kita open hands gitu, jadi tangan yang terbuka gitu. Kita perlu menjadi eh, apa ya, figur atau sosok orang dewasa yang memang bisa apa ya, menyesuaikan diri gitu. Kapan ya kita dibutuhkan di dunianya tanda kutip anak gitu. Karena kan memang nggak semua hal atau nggak semua momen kita tuh harus terlibat ya di kehidupan anak. Kadang memang anak bisa menyelesaikan konflik atau masalahnya sendiri. Tapi memang beberapa momen anak itu perlu bantuan kita, perlu perlu kita untuk membimbing atau mungkin merangkulnya gitu. Tapi memang kuncinya ya kita tetap baik dan dengan secara positif gitu, menunjukkan adab akhlak yang baik saat merespon atau ya merespon apapun gitu yang anak tunjukkan kepada kita kayak gitu. Next. Nah, yang terakhir ini apa ya? Saya nemu di Facebook. Gitu. Jadi memang untuk yang tadi gitu kan, yang tadi semua gitu. Misalkan kita menjadi safe haven, terus secure base, terus open hands, itu semua insya Allah bisa terjadi kalau kita sebelumnya melakukan itu pada diri kita sendiri gitu. Kita kalau sederhana ya ibu-ibu gitu, kita capek, kita istirahat, kita haus, kita minum, kita ngantuk, kita tidur, kayak gitu gitu. Jadi kalau kita mau bisa memvalidasi segala hal yang terjadi pada anak-anak kita, maka pastikan kita juga bisa memvalidasi segala hal yang terjadi pada diri kita sendiri. Tidak ditolak gitu, tidak diabaikan kayak gitu. Karena kalau tidak seperti itu, sulit untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, apalagi anak ya, anak dan suami gitu. Nah, paling gitu aja dari saya. Alhamdulillah. Hai, jazakallah khairan. Selanjutnya kembali lagi ke Teteh moderator. Ya, sudah selesai Teh. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jazakillah khair, materinya Teh Erin luar biasa banget, sangat bermanfaat untuk ummahat, baik yang sudah punya anak maupun yang masih merencanakan punya anak, insya Allah. Ana langsung saja ke sesi tanya jawab. Sudah masuk pertanyaan di kolom chat. Yang pertama Ana bacakan dulu dari
eh dari Ukti Fitriati, domisilinya di Ambon. Pertanyaannya, apakah ada batasan umur untuk memberikan rasa kepercayaan pada anak? Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Silahkan Teh. Em, boleh, oke. Insya Allah jawab ya. Sebenarnya rasa kita memberikan kepercayaan kepada anak nggak ada batasan umur ya, tapi mungkin setiap umur beda konteksnya aja gitu. Misalkan ya, misal bayi nih. Bayi kan ada beberapa momen ya bayi. Taruhlah bayi 7 bulan itu kan udah waktu tidurnya udah lebih berkurang daripada pas newborn ya. Bayi 7 bulan kita biarkan di playmat gitu kan sudah, terus kita posisikan tummy time, terus ya udah kita misalkan sambil di dapur tapi kita bisa pantau gitu kan, kita kasih percayaan aja, kita sediakan buku board book atau terus mainan-mainan kerincing yang enggak apa ya, enggak bisa ditelan anak nih udah gitu kan, kita biarkan di situ anak main eksplorasi kayak gitu. Terus juga misalkan kalau misalkan anaknya usia 3 tahun nih, 3 tahun itu kan sudah bisa berinteraksi, tapi kan memang untuk interaksi sama orang lain di luar keluarga itu kembali lagi ya kita tuh tinggalnya di mana gitu. Kalau misalkan dirasa lingkungannya tidak aman untuk berinteraksi, ya udah lebih baik memang di rumah gitu interaksinya gitu. Misalkan ya udah di rumah, kalau misalkan aduh kayaknya nggak mungkin nih banyak interaksi sama anak tetangga karena mungkin bahasanya kasar atau nggak baik lah untuk tumbuh kembang, ya udah nggak apa-apa di rumah, tapi memang sediakan area khusus, area gitu ya, area yang memang di situ anak bebas bereksplorasi dan kita merasa percaya dan aman karena apa yang kita simpan, mainan-mainan yang kita pilihkan di area itu tuh aman untuk dia eksplorasi kayak gitu. Terus misalkan anak usia 6 tahun udah misalkan udah bisa diminta tolong untuk pergi ke warung gitu ya. Terus kita merasa dia tuh udah bisa nih gitu. Terus juga warungnya cuma kayak beda rumah, beda beda berapa rumah dari rumah kita. Ya udah gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi intinya memang rasa kepercayaan kita kepada anak itu disesuaikan sesuai konteks dan sesuai umurnya gitu. Dan memang itu tergantung intuisi kita ya gitu, kapan aduh kayaknya percaya nih anak bisa dilepas sebentar dari pandangan kita, kapan enggak, kapan harus dipantau terus gitu. Jadi memang balik kembali lagi kepada momen-momen seperti apanya gitu, lebih kayaknya seperti itu sih Teh. Ya, baik, semoga terjawab Ukti Fitriati. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Zubair dari Tangerang. Usia anaknya 3 tahun 10 bulan dan 9 bulan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bunda, izin tanya. Jika anak usia 3,5 tahun dikasih tahu malah ngeyel. Dibilang jangan pukul, malah jawabnya pukul aja. Kadang suka bikin orang tua ikut emosi karena ngeyel itu tadi. Jadi suka ngomel juga. Itu gimana ya ngadepinnya Bunda? Dan akan berlangsung berapa lama fase itu? Yang kedua, apakah benar ada fase di mana anak dibilang cerebral 2 dan cerebral 3? Yang ketiga, jika sedang urus kakak, adiknya suka nangis kejer karena nggak mau ditinggal. Karena semuanya diurus sendiri dan mau nggak mau harus ditinggal dalam kondisi aman sih. Nah itu berapa lama bisa ditinggal dan dibiarkan nangisnya ya Teh? Memang kalau dibiarin nangis lama-lama beneran bisa stres ya bayinya. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Silakan Teh. Wah, terima kasih ya untuk penanya. Masya Allah, luar biasa ya. Mas, pasti nggak mudah ya. Tapi aku yakin sih Allah itu kan memang tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi saat Allah hadirkan anugerah dua anak ini, itu kan pasti Allah yakin teteh mampu gitu. Nah, pertanyaan pertama, kalau misalkan anak usia 3 tahun dibilang jangan pukul, tapi malah mukul. Ya memang kayak gitu anak usia toddler itu. Jadi ibaratnya apa yang didengar itu ujungnya doang gitu. Jangan pukul, tapi yang diserap tuh pukulnya aja gitu.
Jadi kalaupun mau ngasih tahu mungkin bisa dirubah. Oke, begini ya, dielus-elus aja ya gitu. Atau bisa mungkin jangan pukul tapi dielus. Jadi intinya kata ujungnya itu apa yang kita mau dilakukan si anak gitu. Misalkan jangan pukul tapi elus gitu. Peluk aja ya gitu. Jadi si pukulnya itu jangan di akhir gitu. Kalau bisa di awal-awal kayak gitu. Jadi misalkan anaknya mukul adik kan, ya udah berarti dielus aja ya gitu, atau dipeluk aja ya, atau dicium kayak gitu. Lebih ke ngasih tahu perbuatan positif apa yang seharusnya kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan terrible two atau teenager ya, yang istilah-istilah kayak gitu, itu sih sebenarnya hmm, ada ya, itu kan sebenarnya kembali lagi ya ke kita. Ada yang memang anaknya seperti itu, ada yang enggak. Tapi ya kalaupun memang anaknya misalkan tanda kutip terrible two atau teenager dan lain-lain, ibaratnya melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kesabaran kita teruji, ya nggak apa-apa gitu, dihadapi aja dan semuanya normal karena tadi anak-anak itu masih masih belajar, masih berkembang semuanya gitu, otaknya, emosinya, jantungnya, semuanya itu tuh masih berkembang banget. Jadi wajar sekali kalau misalkan ada momen-momen yang menguji ya gitu. Eh, Teteh bentar ya, aku ngecas dulu lowbat sebentar, sebentar. Baik, Teh. Oke, ya kayak gitu. Jadi mungkin kalau terlepas ya usia berapapun, tapi gini sih kalau saya kuncinya. Kalau misalkan anaknya tanda kutip berbuat sesuatunya itu di luar di luar apa ya normal gitu ya. Misalkan anaknya pukul, berarti kalau nggak mau anaknya pukul, pendekatan secara tidak langsungnya adalah perbanyak memeluk, perbanyak mencium gitu. Atau kalau misalkan anak itu bicara sesuatu yang dia tuh udah tahu ya itu tuh bahasa kotor ya gitu, bahasa-bahasa tidak baik, tapi tetap dilakukan, tetap apa ya, tetap dilontarkan. Berarti pendekatan tidak langsungnya kita bisa sering mengapresiasi anak gitu. Jadi intinya apa yang anak lakukan secara mungkin perbuatan itu salah, kita lakukan secara tidak langsungnya hal sebaliknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan anaknya mukul kayak gitu ya udah berarti dari kitanya perbanyak memeluk, perbanyak mencium, perbanyak mengusap-ngusap kayak gitu. Terus yang ketiga, ya pasti wajar banget ya anak bayi misalkan ditinggal menangis gitu. Kalau misalkan nggak memungkinkan gitu, kita bisa kasih sounding aja. Misalkan mungkin ya kalau batasan menitnya mungkin ya nggak lebih saya kurang tahu ya, tapi seenggaknya mungkin kita respon dulu, oh kamu nangis ya, tunggu sebentar ya gitu, mama mau urus kakak dulu, nanti kalau misalkan sudah beres mama ke ke adek gitu, insya Allah di sini aman, Allah yang jaga adek, tunggu dulu ya, ini ada mainan. Jadi walaupun nangis juga nggak apa-apa, tapi sounding yang positif gitu. Ya mama tahu gitu adek bakal nangis, tapi tunggu dulu ya, soalnya ini kakak misalkan mau nyebokin kakak nih, nggak bisa ditinggal gitu. Kalau adek mau nangis nggak apa-apa, nanti setelah mama cebokin kakak, mama insya Allah kembali ke adek. Untuk sebelum itu, jadi adek tunggu dulu di sini ya. Insya Allah ada Allah yang jaga adek. Intinya kayak gitu. Walaupun memang secara apa ya, secara kognitif anak belum paham, tapi nggak apa-apa kita sounding itu aja gitu. Karena apa ya, intonasi, terus aliran apa ya, ya intonasi suara kita, terus cara kita berbicara, ekspresi kita itu kan anak baca gitu. Insya Allah anak mulai belajar paham seperti itu, asalkan intinya kita sounding terus gitu. Kenapa mama pergi gitu, kenapa mama pergi. Jadi intinya walaupun anak nangis kita jelaskan dulu kenapa kita pergi sebentar gitu, kenapa kita menjauh dari adik sebentar gitu. Dan kapan kembalinya seperti itu. Hmm. Iya. Baik, semoga terjawab Ukti Ummu Zubair.
Selanjutnya, Ana lanjut ke pertanyaan berikutnya. Teh dari Ukti Dwi dari Bandung. Anaknya ada 3, usianya 8, 6, dan 2 tahun. Pertanyaannya, jika kita sudah terlanjur tidak sadar, melukai dan menyakiti perasaan anak-anak kita, apa yang sebaiknya sekarang kita lakukan dan bagaimana cara memperbaikinya? Dan untuk anak yang selalu mengandalkan ibunya, apakah itu baik? Misalnya harus selalu disediakan, diingatkan berulang kali, pokoknya harus selalu ibunya. Jazakillah khair, Teh. Silakan, Teh. Oh, jazakallahu khairan. Baik, iya ya pasti mungkin itu ada perasaan dari ibu kayak sudah melakukan qadarullah kesalahan dan memang yang nggak apa-apa ya qadarullah karena kan memang nggak ada yang sempurna ya dalam perjalanan pengasuhan ini gitu pasti memang kita ada salahnya dan yang nggak apa-apa justru saat kita berbuat salah kita menyadari kesalahan kita tuh nggak jadi takabur gitu kan ibaratnya karena kan memang kita hamba yang lemah ya saat berbuat salah kita bertaubat kepada Allah tapi mungkin kalau kasusnya terkait pengasuhan yang pertama tentu berdoa kepada Allah berdoanya redaksinya apapun ya mungkin dari yang apa dari rujukan Quran Sunnah kalau ada misalkan doa seperti doanya Nabi Ibrahim gitu kan atau mungkin ada doa-doa sunnah yang lain tapi kalau misalkan doa dibahasakan bahasa Indonesia kalau aku gitu ya kadang suka berdoa ya Allah gitu tolong sembuhkan luka di hati anakku yang tidak sengaja maupun sengaja aku toreh aku dan suamiku toreh di hatinya gitu. Jadi intinya ya udah berdoa aja. Kalau misalkan qadarullah terlanjur kita berbuat salah, kita berdoa gitu mohon ampun kepada Allah dan mohon Allah sembuhkan luka yang tidak terlihat itu. Karena kan luka di hati itu nggak bisa terlihat ya gitu. Tapi ya mungkin kalau kita nggak berdoa terus kita nggak minta maaf ke anaknya ya suatu saat akan ada dampaknya gitu. Jadi intinya berdoa kepada Allah, mohon ampun, terus mohon disembuhkan gitu lukanya. Yang kedua ya tadi kalau misalkan salah gitu kita salah misalkan hari ini kesalahan kita ke anak misalkan mm, marah-marah gitu ya teriak-teriak gitu. Kita malamnya gitu sebelum tidur kita minta maaf ya tadi mama salah sudah berteriak-teriak sama kamu gitu. Mohon maaf ya intinya kayak gitu. Terus misalkan anaknya oh ya oke dimaafin. Nah, terus untuk apa ya ibaratnya remedialnya ya kalau kita kan dulu ada remedial ya. Untuk remedial perbuatan kita yang teriak-teriak itu berarti dari satu perbuatan itu kita lakukan 5 perbuatan yang dikebalikan dari teriak-teriak gitu. Misalkan tadi kan sekali ya satu momen teriak-teriak berarti untuk tanda kutip remedialnya ada 5 perbuatan untuk menyembuhkan lah ya atau untuk memperbaiki supaya anak tuh apa ya nggak terluka terlalu dalam. Kalaupun terluka ya sembuh karena kita sudah tutup dari 5 perbuatan itu. Misalkan kita apresiasi udah di hari besoknya kita apresiasi. Oh udah terima kasih nah sudah mau bantu adik gitu. Terus yang kedua di momen yang lain, wah masya Allah kamu udah bisa ya naik sepeda tadi balapan sama teman misalkan. Yang ketiga kita puji lagi misalkan, oh kamu udah mau bantu mama ya beli apa bahan masakan misalkan. Yang keempat misalkan puji mau cuci piring, yang kelima misalkan puji apa gitu. Jadi intinya satu teriakan di apa ya dibayar dengan 5 perbuatan yang lain gitu. Kayak gitu. Terus apa ya tadi teh pertanyaan terakhir teh Bunten. Ada lagi nggak apa udah cuma itu? Apakah baik anak yang selalu mengandalkan ibunya, Teh? Oh, jadi kayak serba sama ibu. Nah, ini kan perlu ditelisik lebih dalam ya. Ini usia berapa kalau boleh tahu? Kalau misalkan taruhlah ya kalau masih di bawah usia 7 tahun ya masih nggak apa-apa. Kadang kadang gini ya, misalkan gitu ya, anak tuh udah bisa tuh pakai baju sendiri, tapi pengen dipakein.
saya juga pernah nanya kenapa ya gitu. Waktu itu ada momen gitu anak saya tuh sebenarnya udah bisa kok pakai celana lepas celana sendiri tapi kok mau dipakein terus. Terus kalau misalkan kita lihat gitu dari sisi humanisnya gitu, sebenarnya bukan berarti anak itu nggak bisa ngapa-ngapain, yaitu mungkin cara anak membangun koneksi dengan ibu. Barangkali mungkin memang anak itu merasa kurang terkoneksi sama ibu. Jadi cara untuk dia memenuhi tangki cintanya gitu ya dengan seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan di bawah 7 tahun ya mau misalkan pengen apa-apa sama mama, apa-apa sama ibu ya nggak apa-apa gitu. Karena di usia tersebut ya memang begitulah cara mereka apa ya mencari perhatian kita gitu kan. Misalkan ya mungkin ada tipe anak yang pengen serba sama mama kayak gitu ada tapi mungkin ada dengan yang cara lain tapi intinya balik lagi tadi di slide gitu semua perbuatan yang anak lakukan atau tunjukkan itu adalah cara dia mau komunikasi sama kita jadi memang kita perlu apa ya pinter-pinter mungkin ya, ini kenapa ya gitu apa yang perlu kita penuhi nih apa yang kurang nih kayak gitu. Ya, baik. Semoga terjawab. Ukti Dwi, ini Afwan ya Teh kalau agak berisik di sini hujan besar soalnya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, nggak apa-apa teh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Hanin dari Lampung. Anaknya ada 4, usianya 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan 7 bulan. Maaf izin bertanya, masalah pembiasaan sholat terhadap anak, khususnya bagi anak yang sudah 7 tahun. Bagaimana ya? Karena semakin ke usia 7 tahun, malah semakin tidak mau. Silahkan Teh. Oke, ya jadi memang kalau apa ya, ya pertama lah ya kita sama-sama sepakat dulu. Kalau sebelum anak balik itu anak belum dibebani dosa apa ya, beban syariat dan belum ada konsep dosanya ya gitu. Jadi terus juga yang itu pertama, terus yang kedua memang kan kalau di bawah 7 tahun itu kan sebenarnya untuk pembiasaan-pembiasaan ini ya jangan dibiasakan maksudnya dalam artian tidak terlalu ditekankan ya. Kalau anak mau ya ya silakan, kalau enggak mau. Nah, ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Nah, pas usia 7 tahun ya kita kan mungkin ya saya kurang kurang bisa menjelaskan tapi mungkin kan kalau 7 tahun belum ada apa ya belum ada urgensi yang bagaimana tapi misalkan kalau mau kalau anaknya laki-laki kan bisa 7 tahun kalau ayahnya ke masjid berarti kan bisa ikut ke masjid gitu sholat bareng atau temenin ayah bareng sholat atau pas mungkin dimulai dari sholat Jumat gitu yang cuma sekali atau misalkan oh kalau misalkan sholat Jumat ayahnya kerja oh ya udah misalkan sholat isya aja gitu pelan-pelan sampai akhirnya bisa sholat subuh sholat zuhur dan sholat-sholat lain yang lainnya intinya pelan-pelan aja gitu kalau misalkan anaknya nggak mau atau nggak mau sama sekali berarti kan dari 5 sholat wajib coba aja dulu satu yang paling mudah bagi anak mungkin yang paling mudah sholat subuh tapi misalkan oh teh tapi kan anaknya susah bangun subuh misalkan oh ya udah nggak apa-apa berarti mungkin yang paling mudah antara sholat maghrib mungkin atau sholat isya mungkin nah pas habis sholat isya misalkan sama ayah gitu di masjid bisa ajak jalan-jalan atau mungkin ajak kemana gitu beli makan bareng sama ayah gitu jadi intinya buat hal atau buat kebiasaan sholat itu menyenangkan dan tidak menjadi beban gitu kalau misalkan perempuan kan berarti di rumah gitu kan ya udah berarti sama ibu sholat bareng misalkan mungkin dimulai dari misalkan ibu mau ngasih hadiah mau kena nih coba pilih sendiri kamu mau kena yang mana yang paling kamu sukai ya karena kan mau kena ini buat sholat loh gitu sholat itu untuk menghadap Allah nanti misalkan oh udah pilih yang ini nih mau kenanya gitu udah dipilih terus udah dicuci ini sama ibunya dikasih parfum yang wangi nih wangi kan enak ya Masya Allah kalau kita mau sholat itu memang harus wangi terus bersih. Enak nggak? Kamu suka kan kalau wangi dan bersih, pokoknya intinya yang bagus-bagus aja gitu ya. Kita bicarainnya. Oh iya ya gitu, misalkan anak mau nih udah mau sholat karena dapat mukena baru gitu. Mukenanya yang dia pilih juga gitu. Terus mukenanya wangi, udah dicuciin sama ibu gitu. Terus mau sholat gitu kan ya Alhamdulillah. Misalkan ya satu, satu apa ya, satu momen aja dulu misalkan sholat
sholat zuhur misalkan atau sholat maghrib gitu, tapi sama ibu bareng kayak gitu. Lebih ke kayak gitu intinya, membuat kebiasaan atau membangun kebiasaan sholat itu yang menyenangkan, yang anak sukai gitu. Apa yang anak sukai ya kira-kira saat itu bisa masuk di situ kayak gitu. Iya, baik. Semoga terjawab. Eh, Ummu siapa tadi? Ummu Hanin. Pertanyaan berikutnya ada dari Ummu Maryam dari Bandung, usia anaknya 10 bulan. Teh Erin, Afwan izin tanya, anak saya usia 10 bulan sudah bisa bertindak seperti marah, berteriak dengan suara kencang ketika dilarang atau ketika dia mau digendong. Tapi masih saya tahan. Saya masih belum yakin apakah dia beneran marah atau bukan. Itu gimana solusinya ya Teh? Dan apakah itu normal? Silahkan Teh. Oke, terima kasih sudah bertanya. Ya, kalau ya sebenarnya semua emosi ya Teh, kita semua ya, semua emosi itu yang nggak apa-apa, tapi tidak semua perbuatan itu dibenarkan. Maksudnya apalagi anak 10 bulan ya gitu, misalkan kalau digendong nggak mau, misalkan teriak-teriak, ya kita bisa kasih tahu gitu, atau kita bisa di apa bisik-bisik kalau mau bicara di telinganya, kalau mau sesuatu suaranya sepelan ini ya gitu. Atau mungkin memang ada sesuatu nih, kenapa ya anak aku teriak-teriak misalkan. Kalau misalkan keseringan gitu kan, misalkan keseringan anak ini teriak-teriak gitu kalau digendong, mungkin kita flashback gitu, apa ya yang menjadi momen awalnya anak ini teriak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk seusianya gitu kan, anak nangis atau teriak itu kan wajar aja. Cuman kita cari tahu nih, kira-kira apa ya yang membuat anak ini terpantik untuk teriak setiap mau digendong. Misalkan itu ya itu balik lagi ke kita gitu. Ya mungkin bisa apa ya, menelisik gitu, atau mungkin merecall flashback kira-kira momen apa ya yang bikin anak ini jadi teriak-teriak. Tapi kalau misalkan nggak ada momen yang gimana-gimana kok, oh ya udah berarti memang, ya udah memang itu sebuah hal yang normal gitu ya. Tugas kita sebagai orang tua ya jangan ditolak aja gitu emosinya. Nggak apa-apa, oh kamu marah ya, kamu nggak nyaman ya gitu, kamu nggak suka ya digendong, ya udah kalau gitu bangun sendiri gimana gitu. Bisa menjadikan momen itu tuh jadi sebuah hal yang menyenangkan bagi anak kayak gitu. Misalkan anak 10 bulan mungkin udah bisa merambat ya. Jadi misalkan pas di kasur gak mau digendong, coba sendiri, ayo misalkan berdiri di kasur terus loncat ke ibu kayak gitu. Mungkin bisa kayak gitu, atau mungkin bisa melakukan kegiatan lain. Intinya kalau untuk usia segitu nggak apa-apa sih, normal. Tapi kalau misalkan berulang terus-terusan dan mungkin jadi kitanya nggak nyaman, ya kita bisa menelisik dulu kira-kira kenapa ya. Tapi so far sih nggak apa-apa sih Teh gitu, asal kita validasi aja gitu, dan kita apa ya, ibaratnya rangkul emosinya gitu, rangkul perasaannya kayak gitu. Iya, baik. Semoga terjawab Ummu Maryam. Satu lagi pertanyaan terakhir Teh dari hamba Allah. Pertanyaan menyimpan baju kotor di keranjang baju kotor atau menggantung tasnya sepulang sekolah atau kembali menjemurkan handuknya setelah mandi itu luar biasa susahnya Teh. Setelah saya kasih tahu baru dia kerjakan. Yang berikutnya dia bakal asal lempar lagi. Gimana ya Teh caranya mengajar anak Sangwini supaya bisa sesuai dengan aturan yang kita didikkan kepadanya? Silahkan Teh. Teh maaf tadi sempat keputus, yang awal itu usianya berapa Teh? Bisa tolong diulangi, tadi cuma baru yang pas apa ya, jemuran itu. Usianya 10 tahun katanya Teh. Dia jenis anak sanguinis dan agak sulit dididik soal basic life skills seperti menyimpan barang di tempatnya atau merapikan tempat tidur dan sebagainya gitu Teh. Oke oke.
Yang pertama, mungkin kita bisa apa ya? Melihat ya durasi anak. Nggak tahu ya apakah anak ini gadget atau enggak, tapi kalau misalkan terpapar dengan gadget, kalau bisa mungkin dari situ dulu kita durasinya apakah terlalu lama kah? Apakah setiap hari? Kalau misalkan misal nih 10 tahun setiap hari kasih gadget, berarti pelan-pelan kita bisa bangun regulasi atau peraturan gadget cuma sedikit aja lah. Kalau bisa dua kali seminggu. Nah, kalau misalkan anak sudah apa ya, tidak sudah minim terpapar gadget gitu, pelan-pelan terus juga apa ya punya komunitas gitu, apalagi anak 10 tahunnya bisa ikut komunitas teh misalkan les-les apa gitu. Kalau anaknya laki-laki mungkin bisa dikasih les les berenang, terus misalkan atau mungkin les sepak bola atau les yang lain. Intinya ada keteraturan di situ selain sekolah. Misalkan oh perempuan nih kayaknya mau mau di luar tuh mau les melukis misalkan atau mungkin mau les berenang juga gitu nggak apa-apa, tapi mungkin ada les yang selain di luar sekolah yang anak suka kalau bisa itu. Jadi yang pertama mungkin dikurangi dulu interaksi sama gadget. Yang kedua punya rutinitas selain selain apa selain di sekolah ya gitu, karena kan kita juga nggak tahu nih teman-teman di sekolahnya seperti apa. Tapi kalau biasanya kalau teman-teman di les itu kan apa ya, entah sih ya, tapi kalau tempat teman-teman di les entah, biasanya misalkan les renang atau les sepak bola itu kan biasanya ya kayak gitu gitu. Ibaratnya apa ya, ada hal yang baiknya gitu. Terus anak juga keluar energinya kayak gitu. Nah, terus kalau udah ada apa ya, aktivitas yang positif yang anak punya nih, nah baru mungkin kita bisa diskusi ngobrol dari hati ke hati sama anak gitu, ngobrol aja gitu, ngalor ngidul gitu kan, me time. Entah misalkan kalau perempuan mungkin ngobrol ngajak kemana gitu ya, misalkan ke salon bareng terus pulangnya makan di restoran apa, terus kan kita bisa ngobrol tuh gitu dari hati ke hati. Aku misalkan mama tuh pengen deh kamu bisa pas pulang sekolah itu seragamnya disimpan di tempatnya yang rapi dan lain-lain gitu. Apa yang mama ibu inginkan itu bisa diutarakan. Terus juga bisa nanya gitu, apa yang membuat kamu sulit untuk teratur, misal untuk menyimpan seragam pada tempatnya gitu. Misalkan aku kecapean nih gitu, atau mungkin ya malas aja. Berarti kan kalau malas tanda kutip berarti mungkin ada sesuatu nih gitu. Nah, itu kan kita perlu gali lagi. Tapi sementara mungkin dari saya yang pertama bisa dicek lagi interaksi sama gadgetnya. Kalau misalkan setiap hari mungkin bisa dikurangi dua hari sekali gitu kan. 2 hari sekali. 2 hari 1 pekan. Yang kedua bisa ditambah aktivitas les gitu. Maksudnya bukan les pelajaran ya, tapi les-les yang gerak gitu, si anak tuh gerak gitu. Terus bisa ada rutinitas gitu. Kalau kan kalau berenang tuh misalkan les renang gitu ya, anak kan bisa fokus gitu ya di air tuh, mengatur nafas dan lain, insya Allah bisa teratur dari situ. Terus kalau udah misalkan bangun rutinitas yang baik itu selain sekolah, bisa diajak keluar ke anak perempuan mungkin ke salon bareng, ke salon muslimah bareng, terus pulangnya makan bareng gitu. Kalau laki-laki mungkin bisa sama ayahnya gitu. Nah, biasanya memang kalau kedisiplinan itu yang jadi contoh, yang jadi figur gitu, figur yang apa apa ya, yang akurat itu sebenarnya ayahnya gitu. Jadi kalau ayahnya mungkin bisa kasih contoh, mungkin misalkan rutin apa di rumah gitu, kayak gitu sih paling. Iya, Toyib, semoga terjawab Ukti yang bertanya tadi. Ada satu lagi masuk pertanyaan terakhir Teh dari Ukti Sauna. Izin tanya Teh Erin, apakah wajar anak umur 5 tahun ketika bermain atau aktivitas lain, dia sering merasa perkataan itu seperti beneran terjadi? Misalnya ketika main tembak-tembak, nggak beneran kena, tapi dia merasa teman-teman sudah beneran pukul dia. Terus ketika kita pukul nyamuk, dia juga merasa dipukul.
sampai cerita sambil nangis-nangis. Padahal sudah dicoba dijelaskan berkali-kali bahwa itu cuma main dan tidak beneran terjadi. Silahkan Teh. Oke, em, terima kasih pertanyaannya, Teh Sauna. Jadi mungkin kalau ini kita bisa apa ya, bisa menelisik gitu ya ke diri kita sendiri. Apakah mungkin kita ada satu momen atau ada momen yang membuat anak seperti itu, ataukah memang kita dulu waktu kecil juga seperti itu? Atau misalkan sebenarnya ya kalau misalkan dirasa itu tuh apa ya, tanda kutip mengganggu gitu, mungkin bisa cek ke apa, ke psikolog anak itu, bisa konsul sama psikolog anak, mungkin bisa bisa dikasih apa ya, bisa ada ilmu atau tools gitu ya yang mungkin lebih efektif ya, bisa untuk membersamai anak-anaknya gitu. Barangkali memang anaknya tipe-tipe yang highly sensitif gitu, mungkin barangkali seperti itu gitu. Tapi kan untuk diagnosa anak ini highly sensitif gitu, anak yang benar-benar sensitif gitu, itu kan memang baiknya ke profesional ya gitu. Tapi kalau misalkan selama ini nggak mengganggu banget nih kehidupan kehidupan sehari-hari, ya udah gitu di sounding aja gitu, atau mungkin sering diajak ke alam ya, karena misalkan taruhlah anak ini hiking ke ke apa ya, ke air mancur apa tuh, ke air terjun gitu kan, itu kan dalam perjalanan ke air terjun tuh kan pasti ya anak tuh misalkan nginjek semak-semak, ketusuk-tusuk, nah itu kan anak belajar ya, belajar terpapar rangsangan alam itu. Jadi mungkin untuk sekarang kalau misalkan oh kayaknya belum bisa nih ke psikolog, nggak apa-apa, tapi mungkin bisa ajak anak sering ke alam, karena di alam tuh anak banyak berinteraksi ya sama, entah itu sama rumput, sama sungai, sama batu, dan itu tuh kan setiap elemen alam ya itu tuh beda-beda ya apa nyampainya ke anak. Nah itu tuh bisa jadi apa ya, anak belajar juga gitu rangsangan seperti itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah nih sering ke alam tapi masih kayak gitu terus, ya udah gitu, menurut saya mending gak apa-apa cek aja ke psikolog anak gitu, kira-kira anak saya tuh gimana, karena pasti ada kelebihannya gitu, ada kelebihan yang mungkin kita belum bisa lihat itu, dan bisa dilihatnya barangkali sama profesional kayak gitu. Iya, baik. Semoga terjawab ya, Uhti Sauna. Pertanyaannya sudah habis. Alhamdulillah, semua sudah terjawab oleh Teh Erin. Terjawab dengan sangat baik. Masya Allah, tabarakallah. Eh, Mungkin Teh Erin ada closing statement. Silahkan Teh. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Paling statementnya saya sangat mengucapkan banyak-banyak bersyukur ya bisa sharing di sini, belajar bareng. Terima kasih juga untuk para ibu-ibu atau mungkin calon ibu yang ikut hadir belajar hari ini gitu, kita sama-sama belajar. Intinya apapun yang terjadi sama anak kita itu tuh refleksi diri kita gitu. Kalau misalkan kita ingin sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baik terjadi pada anak, maka pastikan itu kita upayakan itu pada diri kita sendiri, karena terus karena kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita punya. Jadi kalau kita mau memberikan banyak cinta kepada anak kita, pastikan kita juga terpenuhi cinta kita pada diri kita sendiri. Minimal ya tadi ya gitu, kalau misalkan sebagai muslim kan alhamdulillah ya sholat 5 waktu, atau mungkin kita bisa banyak berzikir, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran dan lain, biar melakukan hal-hal ketaatan supaya tolong di situasi sulit gitu. Apalagi mendidik anak, mengasuh anak itu kan luar biasa sulit ya di zaman sekarang. Jadi di saat situasi sulit pun semoga Allah tuh bisa nolong, Allah pasti nolong kita dengan caranya, tapi untuk seperti itu kita banyak-banyak melakukan hal kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Semoga dengan apa yang banyak kita lakukan, hal-hal yang Allah ridhoi, semoga itu tuh seenggaknya berdampak gitu sama anak kita. Paling gitu teh, jazakumullah khairan, barakallahu fikunna. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Semoga Allah mengampuni, dan semoga pertemuan kali ini Allah berkahi dan ridhoi semuanya. Baik, Masya Allah, jazakillah khairon Teh Erin atas waktu dan ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi amal jariah untuk Teh Erin.
Jazakumullah khairan juga kepada ummahat yang sudah bersemangat menimba ilmu bersama-sama hari ini. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menerima ilmu dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Ana juga mengucapkan jazakumullah khair kepada sponsorship kita siang hari ini. Ada brand Demiza dan juga brand Little Elma yang mendukung webinar kita siang hari ini. Masya Allah. Untuk Ummahat, Ana mohon maaf jika ada kekurangan dari Ana siang hari ini sebagai moderator. Jika ada perkataan Ana yang salah atau hilaf, semoga Allah ampuni Ana. Ana ucapkan jazakumullah khair dan Ana tutup webinar kita siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.